sholat sunat saya jalankan, sedekah saya rutin, puasa Senin Kamis tidak pernah berhenti, ya, sholawat terus saya membaca sholawat. Tapi kenapa Gus? Kenapa rezeki saya masih sulit, usaha saya masih sering gagal? Itu kenapa? Padahal saya dengar banyak ceramah ustadz, ceramah kiai, kalau sudah bersedekah, kalau sudah memperbanyak sholawat, itu rezekinya akan lancar, rezekinya akan mengalir, usahanya akan mengalir. Itu kenapa? Semua sudah saya jalankan, tetapi rezeki saya masih sulit, usaha saya masih sering bangkrut. Itu kenapa Gus, katanya. Makanya saya nggak banyak komen, saya nggak banyak komentar Bapak Ibu. Saya cuma tanya, sudah benarkah hubungan Anda dengan orang tua Anda? Sebab kunci kesuksesan seorang hamba itu sebenarnya ada di orang tua. Kalau orang tua ridho, insya Allah Allah ridho. Tapi kalau orang tua murka, Allah murka, pasti. Makanya ukuran orang yang solih, mengukur orang yang solih itu tidak cukup dilihat dengan ibadahnya yang bagus, dengan puasanya yang rutin, Senin Kamisnya, sholawatnya yang banyak. Tidak cukup dengan itu. Kita juga harus melihat bagaimana hubungannya dengan orang tua. Orang yang solih, walaupun segagah apapun dirimu, ya, sekaya apapun hartamu, sebanyak apapun hartamu, semewah apapun rumahmu, semewah apapun kendaraanmu, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, kalau orang yang benar-benar solih tidak akan pernah menduakan orang tua. Terkadang kita pulang kerja, ditelepon anak istrinya, ditelepon, mau apa ya? Mau apa Bu? Mau apa nak? Tapi pernah nggak kita telepon umi kita, ibu kita, bapak kita, abah mau apa, umi mau apa, saya bawain, saya beliin? Pernah nggak? Kalau anak ngamuk, anak kecil kan suka ngamuk itu Pak Bu, ya, ngamuk minta jajan, ngamuk minta mainan. Yang istrinya juga minta cincin, minta belanjaannya ditambah gini. Pusing kita mikirin, pusing bagaimana caranya bisa ngasih anak sama istri. Tapi pernah nggak kita berpikir, oh umi butuh apa, abah butuh apa? Terkadang kalau kita punya rezeki sedikit, punya uang dikit lah, atau makanan dikit lah, yang biasanya yang kita utamakan anak istri. Tapi nggak pernah berpikir, abah dan umi itu sudah makan apa belum ya, punya uang apa belum? Pernah nggak berpikir sampai di situ? Jarang Bapak Ibu. Sekarang itu rata-rata yang diutamakan itu keluarga kecilnya, keluarga sendiri, anak dan istrinya, tapi nggak pernah memikirkan orang tua. Padahal kunci kesuksesan seorang anak itu ada di ridho orang tua. Jadi coba deh, sekarang yang kemarin tanya itu di majelis yang kemarin, pengajian yang kemarin kan ada yang tanya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang hadir di sini kemarin hadir juga, pasti dengar. Pertanyaannya kan seperti itu. Sholawat saya banyak, sedekah saya rutin, ya kan? Sholat wajib 5 waktu nggak pernah ditinggal, sholat sunatnya semua dijalankan, tapi rezekinya masih sulit, ya, usahanya masih sering gagal. Apa penyebabnya? Dia sudah merasa dekat sama Allah. Maaf bukannya membongkar aib orang. Kemarin dia bertanya secara langsung, banyak yang dengar juga, dan saya jawabnya sama. Sudah baguskah, sudah benarkah hubungan Anda dengan orang tua Anda? Dia menangis. Mungkin itulah salah satu penyebabnya. Makanya Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang masih punya orang tua, ada ceritanya, tidak ada dalilnya, tidak ada sejarahnya. Kalau surga seorang anak, seorang mukmin itu ada di telapak kaki anak dan istrinya, tidak ada. Yang ada di telapak kaki ibu. Jadi
Kalau kita bisa membahagiakan ayah, ibu, umi, bapak, ya, abah, insya Allah Allah juga akan membahagiakan kita. Sebab sering sekali saya sampaikan, ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Kalau orang tua meridhoi kita, Allah pasti akan meridhoi kita. Jaga baik-baik hubungan antara anak dan orang tua. Yang terlanjur orang tua sudah gak ada, paling sekarang tinggal nyesel. Kenapa dulu waktu beliau masih ada, gak perhatian, gak ngasih beliau kebahagiaan, sedangkan dirinya sukses, saat ini sudah sukses, usahanya lancar, rezekinya lancar, orang tua sudah gak ada, tinggal nyesel. Caranya gimana? Doain orang tua habis sholat, mintain maaf sama Allah, ya, semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal kebaikannya. Tiap malam Jumat datanglah makam, datanglah ke kuburan, bacakan tahlil, bacakan yasin, ya. Daripada sekarang banyak orang tuh, banyak bapak ibu, banyak orang yang gemar dengan ziarah kepada makam-makam wali, ziarah ke makam-makam aulia, ke makam-makam ulama, sampai keluar daerah, bahkan ada yang sampai keluar negeri. Makam-makam habib, makam-makam kiai, ustadz, ulama-ulama, para wali-wali songo juga didatangi. Banyak sekarang, banyak. Apakah itu salah, Gus? Enggak salah, enggak. Tapi pikir dulu, makam orang tua kita, makam kakek nenek kita tuh udah diurus apa belum? Sekarang percuma kalau kita datang ke makam-makam para wali-wali, tapi sedangkan makam orang tua sendiri kita nggak keurus. Bahkan rumputnya pun sampai setinggi pundak katakan. Yang datang tiap malam Jumat itu bukannya anak cucu, tapi malah tikus-tikus itu. Gimana coba? Sekarang contoh gini aja, contoh. Misalkan ya, bapak ibu itu punya orang tua masih ada. Orang tua masih ada, tapi orang tua itu miskin. Orang tua itu rumahnya jelek, gak punya makanan yang enak, gak punya uang yang banyak. Sedangkan ada orang lain yang bukan apa-apanya kita, rumahnya mewah, makanannya enak-enak, duitnya banyak, mobilnya mewah. Sering kita datang ke sana, sering kita datang ke tempat orang kaya itu. Sedangkan orang tua kita sendiri, Pak, yang rumahnya jelek tadi, ya, yang miskin tadi, nggak pernah kita injek. Kira-kira orang tua sakit apa enggak? Kalau bapak ibu punya rezeki, ya, beli jajan, beli gula, beli teh, beli kopi, malah dibawa ke orang yang kaya tadi. Katakan itu seorang ulama lah atau kiai lah, ya, ulama atau kiai. Ulama atau kiai itu kaya, mobilnya mewah, pesantrennya besar, ya, semua serba ada. Tapi kita sering datang ke tempat ulama atau kiai itu dengan membawakan berbagai macam belanjaan. Sedangkan orang tua kita yang miskin tadi, yang makan aja susah, nggak pernah kita jenguk, apalagi membawakan belanjaan tadi. Kira-kira orang tua sakit apa enggak? Pasti sakit hati pasti. Kalau orang tua sudah sakit hati, kira-kira doanya bagus apa kagak? Kalau orang tua sudah menangis sakit hati sama kita, kira-kira doa orang tua itu bagus atau tidak? Pasti tidak. Pasti tidak, dan bertanya-tanya. Padahal adanya kita karena adanya orang tua. Kita gak akan pernah lahir ke dunia ini kalau tidak ada orang tua kita. Dan kita tidak akan pernah sukses tanpa doa kedua orang tua kita. Maka Bapak, Ibu, Saudara dan hadirin semuanya, nomor satukan orang tua. Nomor satukan orang tua. Kalau semua yang kita cita-citakan mau tercapai, nomor satukan orang tua. Jangan pernah nomor duakan orang tua. Kalau sudah menomor satukan orang tua, kita tata ibadah kita, sholat kita, sholawat kita, sedekah kita, insya Allah semuanya lancar. Kalau nggak dunianya, akhiratnya pasti dapat.
akhiratnya pasti dapat. Kalau kita menyia-nyiakan orang tua, menomorduakan atau bahkan menomor 3-4kan orang tua, bisa saja karena doa orang tua itu bisa saja dunianya kita bahagia, harta kita bisa melimpah, tapi akhiratnya kita lihat pasti sengsara. Sebab surga anak di telapak kaki ibu, di telapak kaki orang tua. Jadi intinya kita nomor satukan orang tua. Setelah itu kita perbaiki sholat kita perbanyak sholawat kita, ya, kita perbanyak sholat sunnah, sedekah kita, ya, kita sempurnakan semuanya dan kita lantari dengan ikhtiar, berusaha. Insya Allah apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan akan terkabul. Kuncinya itu, kalau mau sukses, kalau mau keinginannya terkabul, muliakan orang tua. Muliakan orang tua, jangan pernah menomorduakan, bahkan menomor 3-4kan orang tua. Utamakan orang tua. Sebetulnya hanya sampai di sini dulu taklim kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita semua tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap diberi keimanan dan keislaman. Dan jangan lupa satu lagi, besok kajian yang besok, kalau bisa Bapak Ibu datang ke sini bawa saudara-saudaranya, ya. Karena nanti kita akan mengadakan syukuran di sini. Kita nanti, ya, pengajian biasa, taklim seperti ini biasa. Setelah itu nanti kita makan bersama, ya. Tapi diadakan besoknya waktunya itu habis Isya, jadi sekitar jam 8 baru dimulai, ya. Umumkan kepada semua, mau berapa banyak orang datang silakan. Kita sudah persiapkan, panitia sudah persiapkan untuk bersyukuran. Alhamdulillah kajian kita, taklim kita ini sudah berjalan selama 3 tahun dengan lancar. Maka kita akan syukuran bersama, ya. Gak usah mikir mau bawa apa, gak butuh, ya. Saya gak butuh bantuan dari Bapak Ibu. Maksudnya bukannya saya sombong, bukan, tapi insya Allah ini sudah cukup, ya. Bantu doa aja, cukup doa aja. Kalau Bapak Ibu punya rezeki, itu tadi, kasih aja ke orang tua, ya. Kasih ke orang tua. Setelah itu anak, istri, keluarga dicukupin, ya. Jadi sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.